Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 3 Mei 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema atau pokok pikiran yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi, yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tentu saudara-saudara, tema ini tidak asing bagi kita karena diambil dalam landasan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, menyimak pernyataan Bung Karno tentang Pancasila dalam pidatonya 1 Juni 1945 yang pada saat itu dalam rapat BPUPKI, dia menyampaikan antara lain sebagai berikut. Sebagai dasar negara yang akan kita proklamasikan ialah Pancasila. Karena Pancasila itu ada di dalam jiwa dan kehidupan rakyat Indonesia. Tetapi kalau Pancasila itu diperas, maka kita mendapat intinya, yaitu Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalis, dan gotong royong. Dan bila Trisila ini diperas, maka akan kelihatan terkristal dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, di sini kita tidak bermaksud membicarakan Pancasila, tetapi satu pemikiran untuk mendapatkan inti yang paling penting dalam satu uraian yang panjang yang di sini disebut dengan diperas, diambil intinya. Mari saudara-saudara, kita perhatikan firman Tuhan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi. Paulus sudah membicarakan karunia-karunia roh yang sangat mengagumkan. Ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan yang semuanya dirindukan sebagai tanda dan bukti bahwa dia hidup di dalam Kristus. Di zaman kita ini dapat juga kita mendengar bagaimana dinyatakan bukti-bukti bahwa dia hidup di dalam Kristus yang sangat dirindukannya, baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Ada yang menunjukkan bukti itu bahwa dia betul-betul hidup di dalam Kristus kalau dia bisa berbahasa roh. Ada yang menunjukkan bahwa dia hidup di dalam Kristus dengan nyanyian-nyanyian pujian, mengungkapkan sukacita dengan bertepuk tangan, dan mengungkapkan rasa haru pengakuan dengan menangis, dengan tertunduk. Ada yang mengatakan gerejanya penuh hidup di dalam Kristus karena berbagai-bagai mujizat. Ada yang mengatakan gerejanya hidup di dalam Kristus karena memiliki kuasa minyak urapan. Bagaimana dengan gereja Anda? Bagaimana dengan GKI Kuitang? Di sini kita tidak menghakimi benar atau tidak, benar atau salah, tetapi ada yang penting, bahkan terpenting yang hendak kita imani dan saksikan. Baiklah, kita menyimak apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus tentang 3 pokok tadi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Semua yang disampaikan dalam Alkitab akhirnya meminta atau mengajak kita untuk memiliki iman dan percaya
yang adalah percaya itu pada Kristus dan mengimaninya. Memang ada yang tidak percaya, hanya mengatakan itu cerita belaka, tapi ada yang memegang beriman teguh. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, ternyata mengungkapkan apa yang dimaksud dengan iman. Di sana dikatakan, iman itu memberi pengharapan. Yang dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kokoh, teguh, menjadi tumpuan hidup dan menjadi harapan. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan ada yang lebih penting dari iman pengharapan ini, yang menjadi padanannya, yaitu kasih. Supaya iman dan harapan itu tidak sia-sia, itulah harus dipadu dengan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih berpadu menjadi sempurna pengenalan kita akan Kristus dan nyata dalam tindakan kita. Iman dan pengharapan itu tersembunyi dalam diri kita sebagai pengetahuan, sebagai pengakuan, sebagai harta tersembunyi di dalam kita. Tetapi kasih harus keluar dari diri kita dalam perbuatan kita. Yang ditegaskan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan pada dasarnya, iman itu adalah iman yang mati. Dalam diri saksi-saksi Kristus, bagaimana kita lihat iman, pengharapan, dan kasih. Seperti Stefanus, bukan hanya iman dan harapan untuk segera masuk surga yang ada di dalam Stefanus, tetapi dalam situasi di ujung tanduk itu, dia menyatakannya ada kasih. Setelah Stefanus dilempari dengan batu, maka dia bersaksi dengan penuh kasih. Dia berseru dengan suara nyaring. Dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus tidak mengutuk, tetapi dia mau supaya mereka itu diselamatkan. Sama seperti salah satu doa Tuhan Yesus dari atas kayu salib yang berkata, ampunilah mereka, yaitu mereka-mereka orang yang menyalibkan dia, supaya selamat. Bagaimana dengan mereka yang melakukan, ini kita lihat dalam situasi zaman ini, bagaimana dengan mereka yang melakukan bom bunuh diri? Terakhir kejadian tanggal 28 Maret 2021 terjadi bom bunuh diri di depan gereja katedral di Makassar. Kita tidak meragukan mereka mempunyai iman besar segunung, dan di dalamnya ada pengharapan, dalam pengharapan mereka untuk mendapat kembali dengan penuh bahagia, pengharapan yang penuh dari apa yang mereka imani. Tetapi iman mereka yang sebesar gunung itu tidak mempunyai kasih. Kalau saja mereka memiliki kasih, tentu dia tidak membunuh diri, apalagi membunuh orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dia lebih besar dari mujizat. Kasih itu lebih besar dari bahasa roh. Kasih itu lebih besar dari kuasa minyak urapan. Kasih itu lebih besar dari nyanyian-nyanyian pujian, tepuk tangan, berlutut. Kasih itu, kasih kepada Kristus yang kita nyatakan, kasih kepada sesama untuk menyelamatkan. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan kasih yang besar itu dalam hidup kita melalui pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, apakah Anda pernah melakukan kasih
yang menyelamatkan sesama, walau dalam lingkup kecil, seperti kesulitan sesama kita dalam ekonomi, penderitaan sesama dengan penyakitnya, ada yang putus asa, ada yang rasa kesepian dari orang lain. Pernah Anda menyelamatkan mereka walaupun dalam lingkup kecil ini? Yang kedua, mengasihi selalu meminta pengorbanan. Kalau Anda pernah melakukan seperti pada nomor 1 tadi, apa saja yang sudah Anda korbankan? Apakah pengorbanan itu sudah cukup? Yang ketiga, apa usaha Anda, baik secara pribadi, bersama-sama dalam jemaat, supaya iman dan pengharapan semua orang, apapun agamanya, iman pengharapannya disertai dengan kasih. Apa usaha kita supaya tercapai kasih ini, memadukan iman dan pengharapan dalam tindakan kita? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami selalu berusaha membangun iman, percaya akan Kristus, karena di dalamnya ada harapan menerima hidup kekal. Namun iman dan harapan tidak cukup sebagai tanda keikutsertaan kami di dalam Kristus, karena iman harapan itu harus kami nyatakan dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena oleh kasih Kristus menyelamatkan manusia dari dosanya, maka kami juga harus mengasihi sesama. Kasih yang selalu disertai dengan kerelaan berkorban. Mampukan kami untuk berkorban bagi keselamatan sesama. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.